Balkis, Hadir. Ayu Wulan, Hadir, Bu. Tias, Hadir. Dini. Iya, Bu. Masuk semua ya, sudah panggil semua ya namanya. Iya, Bu. Di sini kita mulai ke materi perkuliahannya. Komplikasi dan penyulit kehamilan KM1 dan 2 ya. Kita mulai ya pelajarannya ya. Sudah siap belum semuanya? Sudah, Bu. Masih semangat ya pagi-pagi. Di sini ada anemia kehamilan. Suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin, hematokrit dan jumlah eritrosit di bawah normal. Di sini kan udah praktek belum ini di rumah bersalin atau di BPM? Sudah, Bu. Sering nggak dapat pasien yang dengan anemia seperti ini? Sering, Bu. Ibunya Ya. sering lemes. Oh iya, ibu sering lemas ya. Tanda gejalanya itu ya. Di sini dijelaskan nilai ambang batas status anemia ibu hamil menurut WHO. Itu normal itu lebih dari 11 gram. Ringan 8 sampai 11 gram dan berat kurang dari 8 gram. Gimana sih di sini kita pencegahan anemia? Kan pasti kita memberikan konseling nih pada ibu yang dengan anemia kan? Iya. Ya, misalnya dari pola nutrisi ibunya. Kadang kan kalau ibu hamil nih masih TM1 nih, dia nggak mau makan, dia muntah terus kan, terus jadi dia makan sayur nggak mau, makan ikan nggak mau, itu bisa terjadi anemia. Terus juga ini penyebabnya nih pola konsumsi pangan, kurang zat besi. Ini dia biasanya tidak mengkonsumsi tablet Fe, karena kan biasanya kalau dari efek tablet Fe itu kan mual ya. Ya biasanya seperti itu. Vitamin C-nya kurang, dia nggak mau makan kayak buah-buahan atau sayur-sayuran seperti itu kan. Protein nih kayak daging, ikan itu. Vitamin B6, vitamin B12 dan seperti kayak asam folatnya. Mungkin dari pemeriksaannya juga dia sudah diberikan obat sama bidan. Mungkin karena dari ibunya sendiri, ibunya nggak mau nih, malas-malasan minum obat atau malas minum susu. Sebenarnya kan kayak gitu, jadi kan kita sebagai bidan udah menjelaskan, tapi ibunya nggak mau mendengarkan. Dari asupan makanannya juga kurang, terus dari meningkatnya kebutuhan akan zat besi. Ibu hamil di sini kan zat besinya meningkat. Nah, di sini ibunya sudah tidak mau makan, ibunya tidak mau minum susu, tidak mau minum vitamin. Jadi kebutuhan zat besinya berkurang. Jadi tidak tercukupikan untuk ibunya. Terus dari pengeluaran zat besi dari tubuhnya. Gejala klinis dari anemia pada kehamilan itu ada kepala pusing, palpitasi, berkunang-kunang, lesu, lemah dan lelah. Ya benar seperti yang dikatakan tadi, siapa ya pakai baju hitam tadi itu? Dia ibunya lemas ya. Siapa namanya? Hani. Oh ya, Hani, yang dikatakan Hani tadi, ibunya lemas, lemah. Itu salah satu tanda gejala anemia. Terus dampak yang ditimbulkan itu kayak kematian maternal. Terus prematuritas, ya bayinya bisa lahir secara prematur. Karena apa? Karena kebutuhan nutrisinya kurang. Jadi bayinya lahir kurang bulan ya. Berat badan lahir rendah atau disebut dengan BBRN. Angka kematian perinatal meningkat, perdarahan antepartum dan postpartum. Hiperemesis gravidarum. Di sini ada yang tahu nggak hiperemesis gravidarum apa? Apa? Apa coba jelaskan? Mual muntah yang berlebihan pada ibu. Oh iya. Itu biasanya pada umur kehamilan berapa bulan? TM1. Ya. Nih, merupakan mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil, di mana ibu hamil memuntahkan segala yang dimakan dan diminumnya. Jadi apapun yang dia konsumsi itu tidak sudah dimasukkan ke dalam mulutnya, tapi dia tidak bisa mencernanya, makanya dimuntahkan lagi sama ibu tersebut ya. Etiologinya dari faktor predisposisi, yaitu ibunya pringgi parah, mola hidratidosa dan kehamilan ganda. Mola hidratidosa itu kan seperti kehamilan anggur ya. Kenapa sih mola hidratidosa ini kok bisa menyebabkan hiperemesis? Karena mola hidratidosa ini kan hormon HCG-nya meningkat. Nah, sedangkan peningkatan hormon HCG yang berlebihan itu bisa menyebabkan hiperemesis gravidarum. Sama seperti kehamilan ganda itu ya. Hormon HCG-nya juga meningkat. Dari faktor psikologinya, memegang peranan penting pada penyakit ini, rumah
gaya retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan. Tanda dan gejalanya nih, tingkat 1 ringan, itu tingkat 1 yang masih dalam tahapan ringan, ditandai dengan muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum. Keadaan umum ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan nyeri epigastrium. Nadi semakin meningkat, sekitar 100 per menit. Tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit mengurang, lidah mengering, dan mata cekung. Di sini saya kecepatan tidak? Tidak. Di sini nih, tingkatan 1 itu masih ringan, berarti mempengaruhi keadaan umum ibu. Berarti keadaan umum ibu kita lihat dulu melalui PTV, kayak tekanan darahnya seperti apa, nadinya meningkat gitu ya. Terus tingkat 2 sedang, penderita lebih lemah dan apatis, turgor kulit lebih mengurang, lidah mengering dan tampak kotor, oliguria, konstipasi, nadi kecil dan cepat, suhu kadang naik, mata sedikit iteris, BB turun, mata cekung. Ini kalau misalkan kalian nih praktek di RB nih, ada nih gejala ibu seperti ini, periksa, berarti itu udah tanda gejala anemia, ya itu segera harus cepat ditangani. Anemia hiperemesis ya. Tingkat 3 berat, itu yang tingkat 3 ini udah berat ini. Yang karena tingkat 1 dan 2 tidak segera ditangani, maka masuklah ke tingkat 3 ini. Keadaan umum ibu tuh lebih parah, ibu seperti sudah tidak sadar ya, muntah berhenti, sudah tidak muntah lagi, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, berarti ibunya ini sudah koma. Adanya perubahan mental, nadi kecil cepat, suhu meningkat, dan tensi menurun. Sepertinya kalau seperti ini biasanya ibu sudah dirujuk ke rumah sakit ya. Diagnosisnya hiperemesis gravidarum, biasanya tidak sukar, harus ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah yang terus menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum. Jadi kalau misalkan nih ibu yang muntah, dia muntah terus tapi dia tidak mengalami tanda dan gejala yang kayak tadi tingkat 1, 2, dan 3, berarti itu belum dikatakan hiperemesis gravidarum. Nah, pencegahannya, makan dalam jumlah kecil tetapi lebih sering. Waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur, tapi dianjurkan untuk makan roti kering atau biskuit dengan teh hangat. Makan yang berminyak dan berbau lemak dihindarkan. Jadi makanan-makanan yang berminyak itu sebaiknya tidak diberikan dulu pada ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum. Makanan dan minuman disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Abortus, ada yang mengerti abortus nggak? Halo teman-teman. Abortus apa? Keguguran ibu. Ya, keguguran. Abortus itu nih merupakan keluarnya hasil konsepsi sebelum mampu hidup di luar kandungan dengan berat badan kurang dari 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 22 minggu. Jadi dia di situ umur kehamilannya kurang dari 22 minggu. Jika sudah di atas 22 minggu itu kan berarti sudah tidak dikatakan abortus lagi ya. Itu dari etiologinya, dari faktor janin, dari kelainan genetiknya, gangguan pertumbuhan zigot atau embrio. Faktor ibu, kelainan endokrin, kekebalan, infeksi, kelemahan otot leher rahim, kelainan bentuk rahim. Dari faktor bapak atau faktor suaminya, kelainan kromosom dan infeksi sperma. Itu dari faktor ibu itu kan ada kekebalan, mungkin ibunya di sini keadaannya lemah ya, jadi dia sering merasa lelah, jadilah mengalami abortus tersebut. Ini abortus imminent, ini macam-macam abortus ya. Ini diagnosanya amenore, nyeri perut, uterus membesar sesuai usia kehamilan, perdarahan dari kanalis cervicalis tertutup, tes urin kehamilan. Jadi ini abortus imminent ini kan yang masih bisa dipertahankan ya. Jadi nyeri perut, ibunya merasa nyeri perut, tapi nyerinya tidak berlebihan, cuma nyeri seperti biasa aja. Terus dia juga amenore, dia keluar kayak seperti bercak, tapi tidak perdarahan dan masih bisa dipertahankan. Dari perdarahan ini di kanalis cervicalis. Jadi cervixnya ini masih tertutup, dia tidak ada pembukaan, jadi masih bisa dipertahankan. Dari tes
kontraksi. Abortus incipient, keguguran yang sedang berlangsung dan akan berlanjut menjadi abortus incompletus atau komplit. Dari gejalanya, perdarahan dan nyeri makin hebat, serviks terbuka, uterus sesuai usia kehamilan, keram nyeri perut bawah. Jadi abortus incipient ini abortus yang mengancam dia ya. Perdarahan dia semakin banyak dan nyeri makin hebat, serviksnya sudah mengalami pembukaan, uterus sesuai usia kehamilan, keram nyeri perut bawah. Terus ini abortus incomplete, perdarahan pada kehamilan muda di mana sebagian hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri melalui canaris cervicalis. Ini incomplete ini sebagian dari hasil konsepsinya telah keluar nih, dari misalnya nih janinnya udah keluar sebagian tapi plasentanya masih belum, dia masih berada di dalam. Jadi seperti abortus incomplete ini biasanya dilakukan persalinan induksi ya, untuk mengeluarkan hasil konsepsi yang tertinggal di dalam ini. Serviksnya sudah terbuka, uterus sesuai usia kehamilan, itu gejalanya. Terus abortus completus, seluruh bayi telah dilahirkan dengan lengkap, ostium tertutup, uterus lebih kecil dari umur kehamilan dan kavum uteri kosong. Pada abortus ini, perdarahan berkurang setelah isi rahim dikeluarkan. Jadi abortus completus ini sudah tidak bisa dipertahankan, dia benar-benar bayi, janin yang ada di dalam kandungannya itu sudah keluar semuanya. Terus ini ada kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kehamilan yang terjadi bila sel telur dibuahi berimplantasi di luar endometrium kavum uteri. Jadi kehamilan ektopik ini dia pembuahannya tuh tidak pada tempatnya. Jadi dia tuh pembuahannya berimplantasi di endometrium kavum uteri ya. Biasanya kehamilan seperti ini dia pembesaran uterusnya lebih besar dari kehamilan seperti biasanya. Terus berdasarkan letak pada ampula tuba itu 42%, ismus tuba uterin 28%, pars interstitialis 13%, fibria ada 7%, ovarium 1%, cervix dan peritoneum jarang. Jadi biasanya KET ini dia berimplantasi di sini nih, di ampula tuba uterina. Itu bertempat di sini yang biasanya terjadi pada kebanyakan pasien. Itu gejalanya nyeri perut bagian bawah, amenore. Jadi dia mengalami ini ya, bercak terus kehamilannya. Nadi cepat dan lemah, kelelahan dan pucat, perdarahan per vagina, pembesaran uterus. Nah, dari pembesaran uterus ini dia tidak sesuai dengan usia kehamilan. Misalnya kehamilannya nih udah 6 minggu, kok lebih ya besarnya, nggak seperti yang 6 minggu gitu kan. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan USG untuk memastikan. Terus ini mola hidatidosa. Mola hidatidosa ada yang tahu apa? Anggur. Oh ya, kehamilan anggur ya. Biasanya ini suatu kehamilan di mana hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio, tetapi terjadi proliferasi dari follicular choriales disertai dengan degenerasi hidrofik. Jadi di sini hamil itu dia tuh tidak berbentuk janin, jadi dia tuh hanya berbentuk gumpalan seperti darah itu. Gejalanya amenore, hiperemesis gravidarum dan perdarahan. Amenore berarti ibunya yang hamil dengan mola hidatidosa, dia mengalami bercak terus menerus selama masa kehamilan itu. Dan hiperemesis gravidarum dia mengalami mual muntah terus menerus karena pada kehamilan ini hormon HCG-nya meningkat. Jadi ibunya terus-terusan muntah dan mengalami perdarahan. Pemeriksaan fisiknya, uterus lebih besar dari usia kehamilan, tidak terdapat baltemen dan bagian janin. Jadi pada pemeriksaan fisik nih, DJJ, dia tidak terdengar, DJJ-nya tidak ada. Terus tidak terdapat baltemen dan bagian janin. Biasanya kan terdapat baltemen ya, kita periksa itu. Oh, usia kehamilan ibu udah segini gitu kan, 3 jari di atas sifisis gitu kan. Ternyata kok tidak ada, berarti lah harus lakukan pemeriksaan USG. Terus pemeriksaan penunjang nih, kadar beta HCG lebih tinggi nih, karena HCG-nya tinggi ini ibu itu tadi mengalami mual muntah yang berlebihan. USG pasti ada gambaran gelembung vesikel. Jadi pada pemeriksaan USG ini tidak ditemukan janinnya, jadi dia berbentuk ada gambaran gelembung. Jadi dia
bulan, terus evaluasi ibu itu sampai ibu benar-benar keadaan umumnya membaik. Terima kasih. Bagaimana ini yang saya jelaskan, sudah mengerti? Ibu sudah mengerti ya. Terlalu cepat tidak ibu? Tidak, Bu. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ada ibu yang bertanya ya. Untuk siapa ya namanya? Sri Ayu. Tadi kan ada tuh di tingkatan hiperemesis Gravidarum. Nah, itu ada berapa aja tingkatannya? Ada 3, Bu. Yang pertama itu tingkatan ringan, ditandai dengan muntah terus menerus yang mempengaruhi KU ibu. Ya. Nafsu makannya tidak ada, terus berat badannya menurun dan nyeri epigastrium. Kemudian tingkatan keduanya yaitu tingkatan sedang, penderita lebih lemah dan apatis, turgor kulitnya lebih mengurang, lidah mengering dan tampak kotor. Ya. Kemudian Satu lagi. tingkatan tiganya yaitu tingkatan tiganya berat, yaitu KU-nya lebih parah, muntahnya berhenti, keadaan kesadaran dan somnolen sampai koma, adanya perubahan mental, nadi kecil, cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Iya, baik. Berarti memperhatikan semuanya ya. Masih semangat ya pagi-pagi nih. Ya, setelah ini pelajaran siapa? Ibu Wita, Bu. Oh, Ibu Wita, ya. Di sini Ibu sudah ya selesai perkuliahannya. Nanti minggu depan lagi kita masuk membahas materi yang selanjutnya ya. Nanti ketemu dengan saya lagi. Untuk si pen ini materinya saya simpan di ini ya, di laptop. Nanti bisa diambil. Kalau masih ada yang belum jelas nanti